morning church. Yo sama-sama bangkit berdiri, kasih salam kanan kirinya, bilang good morning. Good morning. Siapa yang merasa sukacita hari ini? Amin. Mari kita nyanyikan besaran Tuhan hari ini. Amin. Sama-sama yuk. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang melawan kita, nyanyi bagi Dia. Tuh ya, dibilangnya apa? Suruh puji, serukan, tanggalkan beban, tapi mukanya kayak banyak beban ya. Cembetut semua mukanya, coba senyum satu sama lain, senyum kanan kiri senyum ya. Sekali lagi ya, angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, tanggalkan bebanmu ya. Puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang melawan kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang melawan kita, nyanyi bagi Dia. Amin. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang melawan kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang melawan kita, nyanyi bagi Dia, 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 nyanyi bagi Dia. Sekarang katakan nyanyi bagi Dia. Haleluya. Tuhan kita Allah yang dahsyat. Amin. Masih mau memuji Tuhan? Ya. Kayaknya cuma Pastor sama Niko nih. Ya sama-sama tepuk tangan ya. Allah kita Allah yang dahsyat. Kita sama-sama belajar lagu ini ya. Kau Tuhan perlindungan
perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kau anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku. Ku percaya Kau berkuasa. Janjimu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. haleluya. Haleluya. Sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat. Ku bersorak Yesus, Kau Raja mulia. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kau anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku. ku percaya Kau berkuasa. Percaya Kau berkuasa. Janjimu atas dalamku, ku berserah kepadamu. Haleluya. Haleluya. Sebab namamu besar, Sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat. dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus, Kau Raja mulia. Haleluya. Kami bersorak Kau mulia. Janjimu, Janjimu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Haleluya. Sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus, Kau Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Sebab namamu besar, dahsyat. dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus, Kau Raja mulia. Haleluya. Ku bersorak Kau dahsyat Tuhan. Thank you Tuhan. Thank you Jesus buat hari ini kami percaya Tuhan yang dahsyat ada di tempat ini Tuhan. Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami ada di tempat ini dan melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang baik.
hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, Hidupku dalam-Mu. hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas Segala kebaikan-Mu. kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur Dengan apakah ku balas segala Kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan segala kebaikan? hanya dengan hidup kami Tuhan. Segenap hatiku
kami terus Tuhan dekat dengan-Mu Tuhan. Karena kami tahu dalam hadirat-Mu ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Dalam hadirat-Mu kami merasa bahagia. Dalam hadirat-Mu kami temukan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau Allah yang baik. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Katakan ku berdiam dekat Bapa. Berdiam dekat Bapa, Semakin indah, indah ku rasa. aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya Ku rasa bahagia. rasakan hadirat Tuhan di tempat Dalam ini. hadirat-Nya ada damai yang sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, kami boleh temukan kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, karena karunia-Mu selalu baru setiap hari ya Tuhan. Terima saudara kebaikan Tuhan. Jangan anggap biasa hadirat Tuhan di tempat ini saudara. Di dalam hati saudara. Jangkau dia, karena dia dekat. Siang hari ini, jangan lewatkan. Raih tangannya yang menjangkau saudara. Di dalam hadiratnya, saudara akan temukan iman dan kekuatan. Di dalam hadiratnya, saudara akan temukan kasih-Nya yang tidak pernah berhenti. Kesalahan apapun, kegagalan apapun di masa lalu, Tuhan mengundang saudara kembali. Marilah anakku, kembalilah kepadaku. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau ada di sini Tuhan, bersama dengan kami. Kasih-Mu tidak pernah terputus ya Tuhan. Kami meraih kepada Engkau ya Tuhan. Kami menjangkau-Mu ya Tuhan Yesus. Peluk kami dalam kasih-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu di tempat ini, apapun yang menjadi penderitaan anak-anak-Mu di tempat ini, hamba berdoa saat ini Tuhan, Kau bersama dengan mereka Tuhan. Engkau cukup bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum saudara duduk, berikan salam kiri kanan saudara. Thank you. Saat ini saya mengundang anak-anak untuk bisa maju ke depan. Kita akan mendoakan anak-anak untuk Sunday School ya. Anak-anak dan guru-gurunya ada di sini yang ke Sunday School. Jevon Sunday School? No? Udah lewat ya? Oke. Udah lulus. Tidak ada anak-anak yang ke Sunday School hari ini? Thank you, Janice. Tidak ada. Praise the Lord. God is good, amen. Kalau saudara melihat dekorasi ini rada unik ya. Saudara yang belum datang, yang tidak datang kemarin, kita ada acara khusus untuk para pelayan di gereja ini. Ini sebetulnya suasananya Hawaii seharusnya gitu ya. Ini pohon kelapa. Kita betul-betul menghargai pelayan-pelayan di tempat ini ya. Untuk ini saudara yang ada kemarin atau yang diundang kemarin yang tidak bisa datang, could you stand up? Yang kemarin ada di sini dan yang tidak bisa datang, coba berdiri semua. Ayo berdiri. Yang kemarin di sini berdiri. Yang kemarin di sini dan yang tidak bisa datang silakan berdiri. Richard. Wah, berikan tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Saya mengucap syukur bahwa gereja ini mengalahkan, saudara tahu Pareto Principle? Pareto Principle ada 20, 4, 80 dan 20. Di situ dikatakan bahwa dari 100 orang, 20 orang inilah yang akan memimpin seluruhnya. Tapi gereja ini justru tidak ya. Amin ya. Banyak hamba-hamba Tuhan di sini. Saudara tahu kalau nanti di surga, hal yang paling berharga adalah Tuhan mengatakan,
kamu hambaku. Amin saudara. Saudara kalau disambut oleh Tuhan dengan makanan, Pak Kuncoro, kau hambaku. Itu adalah penghargaan yang paling tinggi saudara. Amin saudara. Dan saya mengucap syukur bahwa saudara mempunyai hati untuk melayani. Menjadi seorang hamba. Amin. Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan kita tuh sangat luar biasa. Di sini judulnya lucu sedikit. Mencuci kaki mengalahkan naga. Amin saudara. Saya mengucap syukur sama Tuhan Yesus karena dia seorang yang luar biasa. Dia seorang yang jenius. Dan naga itu, saya pernah khotbah waktu Chinese New Year ya. Naga itu melambangkan setan saudara. Dan itu bukan suatu musuh yang gampang saudara. Dia mampu berperang. Dia menjadi lawan Yesus, saudara. Dan itu memang sesuatu yang tidak gampang. Tapi kehebatannya Tuhan kita, dia akan mengalahkan justru dengan hal-hal yang sangat sederhana, saudara. Saya nggak akan bisa selesai dalam satu kali ini. Mungkin nanti saya akan lanjutkan. Tetapi Tuhan memilih suatu hal yang sederhana untuk mengalahkan musuhnya yang terbesar, saudara. Hal mencuci kaki. Di Alkitab ternyata sudah dituliskan, saudara. Bagaimana Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Orang kalau berperang dengan musuh yang tangguh, tentunya memakai senjata yang tangguh. Tapi Tuhan Yesus justru memakai hal-hal yang sederhana, saudara. Siapa saja bisa mencuci kaki. Betul? Cuci kaki gampang. Ini bukan pedicure. Pedicure ada susah ya. Pedicure mesti bersihin, mesti ada alatnya. Ini cuci kaki, saudara. Dan Tuhan kita itu jenius. Dia memberikan suatu rencana, suatu strategi di mana setiap orang percaya bisa lakukan. Amin, saudara. Itu kehebatan kita. Dia memilih hal-hal yang sederhana. Dia akan membuat heran orang-orang yang berpikiran dia hebat. Berpikiran dia berhikmat. Amin saudara, dia akan membuat heran. Semuanya ada di firman Tuhan. Amin saudara. Dan kita mulai dengan ayat ini saudara. 1 Yohanes 5 ayat 3-4 dikatakan, sebab inilah kasih kita kepada Allah, bahwa kita memelihara perintah-perintahnya dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Perintah-perintah Tuhan Yesus tidak berat. Kenapa dikatakan demikian? Karena banyak orang Kristen berpikir apa yang Tuhan Yesus perintahkan itu berat. Apa yang Tuhan Yesus minta di dalam firman-Nya itu rasanya berat. Aku nggak mungkin sanggup. Tapi justru di sini katakan, kalau ada kasih Tuhan, perintah-perintah itu saudara akan lihat tidak berat. Mengalahkan naga hanya dengan mencuci kaki bukanlah suatu yang susah. Harus bisa berkorban, harus bisa main musik, harus bisa hafal ayat, harus bisa berdoa 1-3 jam sehari, harus berpuasa. Tidak hal-hal yang berat. Saudara akan menemukan bahwa perintah-perintah Tuhan Yesus bukanlah suatu yang berat. Amin saudara. Sebab semua yang dilahirkan Allah dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang telah mengalahkan dunia, iman kita. Di sini kan semua yang lahir dari Allah. Siapa yang lahir dari Allah? Dari Tuhan. Di tempat ini. Jangan malu-malu saudara. Karena saudara, Tuhan mengatakan semua tanpa kecuali. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dunia itu adalah kerajaannya si naga, saudara. Semua yang lahir dari Allah tidak peduli. Makanya saya beri gambar ini anak kecil. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Bagaimana mengalahkan dunia? Dengan melakukan perintah-perintah Tuhan itu ternyata tidak berat. Tuhan Yesus mengatakan, datanglah semua yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan padamu. Amin, saudara. Pikul kuk yang kupasang karena itu ringan dan enak. Amin, saudara.
Saudara perlu merubah cara pandang saudara. Saudara perlu melihat diri saudara sebagaimana yang Tuhan katakan. Semua yang dilahirkan Allah, termasuk saya, mengalahkan dunia. Suatu pernyataan dari Tuhan Yesus yang heboh. Loh, tapi saya nih orangnya lemah, saya banyak kekurangan. Tidak peduli. Firman Tuhan itu tidak peduli. Saudara emangnya dulu udah kuat. Dari sejak diselamatkan, saudara memang udah lemah. Kita semua orang lemah. Betul, saudara? Tapi Tuhan mengatakan, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Artinya, suatu saat kita akan melihat firman-firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan, dan kita akan berkata, oh ternyata saya bisa lakukan. Ternyata tidak berat loh. Amin, saudara. Ternyata memaafkan orang itu tidak susah. Ternyata mengasihi orang tidak susah. Ternyata menjadi murid Tuhan Yesus tidak susah. Ternyata memuridkan bangsa-bangsa tidak susah. Amin, saudara. Karena kita semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Apa artinya mengalahkan dunia? Yaitu semua perintah-perintah Tuhan yang Dia tuliskan, yang Dia perintahkan itu tidak susah, tidak berat. Karena saudara lahir dari benihnya Allah. Amin, saudara. Amin. Tanamkan ini dalam hati saudara. Rubah pikiran saudara. Katakan, saya anak Allah. Coba katakan. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Saudara dilahirkan oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang hebat. Amin. Di mana Tuhan akan menyambut saudara, hei hambaku, kembalilah kepadaku. Amin, saudara. Saya ingin membawa kita apa yang Paulus katakan. Di sini katakan di 2 Korintus, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Saya memang pernah baca ayat ini, saudara. Kita memang dipersiapkan, saudara. Kenapa saudara itu lain daripada dunia? Kita dipersiapkan untuk menjadi pasangan Yesus. Pasangan Yesus yang akan menjadi pasangan Dia selama-lamanya, saudara. Kita dipersiapkan untuk memerintah bersama Yesus selama-lamanya. Saudara akan memerintah malaikat-malaikat, saudara. Saudara akan memerintah alam semesta. Amin, saudara. Itu rencananya Tuhan. Karena itu Tuhan nggak main-main melahirkan saudara. Saat saudara percaya kepada Yesus itu bukan suatu hal yang main-main. Iblis juga takut, saudara. Iblis juga tahu saudara ini keturunannya Tuhan. Dan dia gemetar. Karena dia juga tahu semua yang lahir dari Allah mengalahkan dia. Amin, saudara. Jadi jangan anggap remeh diri saudara di dalam Tuhan. Justru perbaharui pikiran saudara. Aku ini berharga di dalam Tuhan. Aku ini luar biasa di dalam Tuhan. Amin, saudara. Tapi di sini Paulus ingin membawa kita akan sesuatu strategi yang membuat kita mengerti apa yang iblis lakukan dan bagaimana Tuhan membuat strategi untuk memenangkannya. Di sini dikatakan, saudara, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Saudara, pada waktu Paulus menulis ini, saudara, itu sekitar 4.000 tahun setelah Adam dan Hawa. Tapi apa yang dia takutkan, balik lagi ke 4.000 tahun yang lalu, saudara. Strategi pertama, iblis mengalahkan Adam dan Hawa. Dia masih menakutkan, dia masih mengkhawatirkan strategi yang dilakukan iblis pertama kali waktu dia berusaha menjatuhkan manusia. Jadi strategi itu memang luar biasa, saudara. Iblis bukan seorang lawan yang biasa-biasa saja. Dia bukan menyerang dengan
coba main-main saja. Dia tahu. Dia mempergunakan strategi yang dia pakai sejak dari mula sampai sekarang pada masanya Paulus. Dia mengatakan, aku khawatir strategi iblis masih bekerja di dalam kamu. Amin, saudara. Dan itulah yang Tuhan Yesus berikan strategi untuk mengalahkan. Dengan mencuci kaki. Katakan mencuci kaki. Amin, saudara. Tuhan kita luar biasa ya, dia punya sense of humor. Kalau kita baca Alkitab, pernah baca Tuhan Yesus ketawa? Tuhan Yesus menangis, ya. Tuhan Yesus ketawa, pernah baca? Ada ya? Waduh. Iya, iya. Jadi saudara bisa melihat sense of humornya Tuhan Yesus tuh sedikit berbeda, saudara. Dari hal begini dia mentertawakan. Memang di Perjanjian Lama ditulis Tuhan tuh mentertawakan orang-orang fasik. Amin, saudara. Cuma dia mentertawakan iblis, mengalahkan iblis hanya dengan hal yang sepele. Amin, saudara. Dan kita akan belajar sebagai anak-anak Tuhan untuk belajar bagaimana kita bisa mengalahkan naga. Amin, saudara. God is good, amin. Lalu dilanjutkan demikian, sebab kamu sabar saja jika seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi di sini dijabarkan sedikit oleh Paulus. Strateginya iblis itu adalah dia memberitakan Tuhan yang lain. Dia memberitakan roh yang lain. Dan Paulus itu khawatir, kenapa? Karena kamu diam aja, kamu sabar. Mendengar Yesus yang lain, mendengar orang khotbah mengenai Yesus yang lain, kamu terima-terima saja, kamu diam-diam saja. Dia khawatir sama seperti Hawa ini. Hawa dengar suara ular, dia terima-terima saja. Betul, saudara? Strategi iblis dari mula sama, saudara. Artinya apa? Tuhan mau saudara bisa membedakan. Tuhan mau saudara jangan diam-diam aja. Loh, tapi dia pendeta yang hebat. Tidak peduli, saudara. Tidak peduli. Nanti kita akan baca sebentar lagi ya. Kenapa Hawa itu bisa ditipu oleh iblis, saudara? Karena perintah pertama Tuhan itu adalah diberikan kepada Adam. Tidak kepada Hawa, saudara. Ini firman-Nya di sini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon yang di taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Waktu itu Adam masih belum diciptakan Hawa, saudara. Setelah ini baru Tuhan mengatakan tidak baik manusia untuk seorang diri saja. Jadi Adamlah yang menerima perintah dari Allah. Adam yang menerima firman dari Tuhan. Amin, saudara. Dia yang mengerti perkataannya Tuhan. Dan kalau saudara pelajari bahasa aslinya, di sini bahasa Inggrisnya itu sulit menerjemahkan. Saya harus kembali ke ini literal translation. Saudara baca ayat ke-16 ya. And Jehovah God commanded the man, saying, eating you may eat of every tree in the garden, but of the tree of the knowledge of good and evil you may not eat, for in the day you eat it, dying you shall die. Kata asli dari Hebrew-nya, memang kata die itu keluar 2 kali, saudara. Die. Muth. Dikeluarkan 2 kali, saudara. Dan yang
mendengar ini adalah si Adam. Adam yang mendengar katanya, dying you shall die. Dying itu bahasa Inggris Indonesia apa ya? Menuju kematian, sekarat. Begitu kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, kamu akan mulai sekarat, kamu akan mulai menuju kematian sampai mati. Jadi bukan begitu kamu makan buah, kamu mati. Enggak, saudara. Kamu akan sekarat, makin menurun, dan kamu akan mati. Amin, saudara. Adam mendengar ini, saudara. Tapi Hawa tidak. Dan apa yang terjadi dengan Hawa, saudara? Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ini keahliannya iblis. Iblis selalu mulai dengan hal-hal yang ekstrim. Ini completely beda ya, apa yang dia katakan. Semua pohon di taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan? Dia memberikan suatu pertanyaan yang ekstrim. Padahal Tuhan mengatakan apa? Semua pohon ini boleh kamu makan, tetapi ada satu pohon, betul? Lalu dia membalikan, semua pohon ini kamu nggak boleh makan, kan? Betul, saudara? Kenapa dia begitu, saudara? Dia ingin mengoyak, saudara. Mau melihat ada celah masuk atau tidak. Dia mengoyak, saudara. Emangnya salah cari duit? Betul? Tentu kita, nggak salah juga ya. Betul nggak? Kalau kita nggak punya pengertian yang kuat, kita akan ditemukan celah oleh si iblis. Dia pintar, saudara. Emangnya salah mengasihi orang lain yang sesama jenis? Emangnya salah kasih itu? Tuhan itu kasih. Betul? Selalu kita dibawa ke bawah yang ekstrim. Kenapa, saudara? Supaya kita ditemukan celah. Itu yang pertama iblis lakukan. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Saudara melihat kesalahan di sini? Ada tambahan rabah ya. Terus matinya cuma satu. Mati. Betul? Iblis melihat celah di sini, saudara. Dia melihat celah karena kebanyakan, bahkan dari saudara nggak tahu bahwa ada kata dua mati ya. Tahu nggak? Nggak tahu. Banyak orang juga bertanya-tanya, orang yang kritis terhadap Alkitab, katanya mati. Mana? Adam nggak Hawa makan nggak mati. Lalu mulai ada penjelasan, ya matinya nanti dan sebagainya gitu. Oh, firman Tuhan berarti nggak betul, karena nggak mengerti, betul, saudara? Sama seperti Hawa, saudara nggak tahu. Adam tidak menjelaskan Hawa bahwa perkataannya Tuhan adalah die. It's not only die, tapi die. Kamu nggak akan mati, kamu akan sekarat sampai kamu mati. Betul, saudara? Lalu iblis ini menemukan celah. Buah ini jangan kamu makan ataupun pegang. Kalau saya iblis, saya akan enggak. Lalu di sini kan memang ayat berikutnya dikatakan demikian, saudara. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, iblis itu memakai kata die lagi. Tapi dia selipkan kata not di tengah-tengah. Bahasa Inggrisnya, and the serpent said to the woman, dying, you shall not die.
you shall not die. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Saudara, di sini dikatakan perempuan itu melihat pohon itu baik. Bukan suatu kebetulan, iblis itu memakai ular yang pintar, saudara. Banyak orang mau mendengar orang yang pintar. Oh, dia pendeta itu gerejanya besar loh. Jemaatnya 34.000. Betul? Saudara lebih mau mendengar pendeta yang demikian atau pendeta yang di desa? Jemaatnya ada 15. Lebih mau dengar yang mana, saudara? Betul, saudara? Kenapa iblis memilih binatang yang paling pintar? Karena dia tahu manusia tuh lebih gampang dengar orang yang terkenal, populer, namanya terkenal, daripada pendeta yang di mana gitu. Betul, saudara? Dan iblis itu tahu, saudara. Begitu Hawa mengatakan, boleh dimakan, kecuali ini kamu nggak boleh makan pohon pengetahuan baik dan jahat, nggak boleh makan ataupun raba, kamu akan mati. Lalu iblis mengatakan, enggak begitu, kamu nggak akan mati. Coba nih, kejadian itu pasti dekat tanaman itu, saudara. Betul? Coba nih pegang, coba kamu raba. Lalu mungkin dia ragu-ragu, akhirnya dia raba juga. Ya lu gak mati. Betul gak? Iblis menemukan celah. Karena Hawa tidak mengerti perkataan Tuhan yang sebetulnya. Emang kamu gak akan mati. Kamu akan mulai sekarat kalau makan. Dan baru mati. Lalu dia raba, gak mati loh. Betul juga ya, namanya juga kata si ini, kamu gak akan mati, tapi kamu akan jadi seperti Tuhan, tahu yang baik dan jahat. Betul juga nih pohon, memang pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan gua udah pegang, gak mati. Betul, saudara? Wah, jangan-jangan betul. Memang ini buah untuk memberi pengetahuan baik dan jahat. Bukan untuk mati. Betul, saudara? Akhirnya dia makan. Artinya apa, saudara? Apa yang Rasul Paulus khawatirkan? Saudara tidak mengerti firman Tuhan. Saudara tidak belajar firman Tuhan. Kemarin kebetulan kita ada game ya. Kebanyakan tidak lulus game. Game Alkitabnya tidak lulus, saudara. Saya kalau dites juga belum tentu lulus. Tapi banyak kan gagal, betul, saudara. Makanya Paulus khawatir sama saudara. Digojak-gajik sama Tuhan, ketemu celah-celah, akhirnya jatuh, saudara. Betul, saudara? Tuhan mau kita mengerti firman Tuhan. Tuhan mau kita tahu firman Tuhan. Amin, saudara. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus. Strategi iblis ini masih mengkhawatirkan karena dia melihat anak-anak Tuhan tidak mau belajar firman Tuhan. Amin, saudara? Nggak ada yang amin ini. Saya akan lanjutkan supaya bisa selesai ya. Jangan terlalu panjang. Jadi, para nabi palsu telah muncul dari antara umat. Demikian pula guru-guru palsu akan ada di antara kamu. Tidak heran iblis memakai guru-guru palsu untuk menggoncangkan saudara. Karena banyak orang Kristen gak berani berdiri.
akan firman Tuhan. Itu salah. Pendeta itu salah, nggak berani. Paulus mengatakan, dia khawatir kenapa? Karena kamu terima aja pengajaran Tuhan Yesus yang lain, kamu terima aja. Mungkin di hati, kayaknya nggak bener nih, tapi nggak berani berdiri. Betul saudara? Nggak berani mengatakan ini pengajaran nggak betul. Dan iblis tahu, strateginya dia sama, mengirimkan yang paling cerdik. Mengirimkan guru yang pintar ngomong. Betul saudara? Dari dulu sama dia memilih binatang yang paling pintar. Dia memilih hamba-hamba Tuhan yang paling terkenal. Yang paling hebat ngomongnya. Yang meyakinkan, yang karismatik. Amin saudara. Para nabi palsu telah muncul dari antara umat, dari antara orang Kristen. Demikian pula guru-guru palsu ada di antara kamu. Coba gimana kalau ada di antara kita ada guru palsu. Misalnya saya guru palsu itu. Gimana coba? Kabur. Betul. Betul saudara. Dari mana kamu tahu aku palsu? Betul nggak saudara? Coba bayangkan. Ini yang di warning oleh Yesus. Di antara kamu ada guru palsu. Di antara kamu ada nabi palsu. Mereka akan mengajarkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan dan yang menyangkal Tuhan yang telah menebus mereka. Maka kebinasaan akan segera datang menimpa mereka. Saudara, untuk membinasakan Adam dan Hawa, gak perlu pengajaran sesat. Gak perlu saya bikin patung ular di sini. Gak perlu saya bikin patung lembu emas di sini. Iblis memakai ayat. Kamu gak akan mati. Kamu akan belajar pengetahuan baik dan yang jahat. Sama seperti Tuhan. Kamu mau jadi kayak Tuhan kan? Kamu mau jadi seperti Kristus kan? Betul saudara? Dia memakai ayat saudara. Banyak orang yang akan mengikuti jalan kebinasaan mereka dan jalan kebenaran akan dihujat. Lalu dikatakan, dan karena serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari keuntung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. In their greed, they will make up clever lies to get hold of your money. But God condemned them long ago, that their destruction will not be delayed. Kalau ada hamba Tuhan, kalau ada pendeta yang mengajarkan saudara, bukan untuk mendekat kepada Yesus, tujuannya apa saudara? UUD. Ujung-ujungnya duit. Itu dunia begitu, saudara. Di mana-mana. Mau government, mau farmasi, mau dokter. Siapa aja, ujung-ujungnya itu karena kita ada di dalam kerajaan naga. Kerajaan Mamon, saudara. Begitu juga pendeta-pendeta palsu, nabi-nabi palsu, ujung-ujungnya juga duit, saudara. Amin. Beranikah saudara sebagai anak-anak Tuhan? Berani berdiri. Coba Hawa waktu itu berdiri. Tidak akan jatuh saudara. Tapi bukan kesalahan Hawa saudara. Makanya strategi dari Tuhan itu luar biasa. Kesalahan dari Adam dan Hawa. Kenapa Hawa tidak mengerti? Karena Adam tidak mencuci kaki Hawa. Amin saudara. Dan nanti next time kita akan lihat bahwa mencuci kaki itu akan mengalahkan naga saudara.
Amin. Saya akan lanjutkan dan saya akan tutup. Sebab mereka yang seperti itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja yang menipu, yang menyamar sebagai para rasul Kristus. Tidak perlu heran, karena setan pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukan hal yang luar biasa jika para pelayannya juga menyamar sebagai para pelayan kebenaran. Pada akhirnya keadaan mereka setimpal dengan perbuatan-perbuatan jahat mereka. Saudara pernah lihat video-video yang demikian? Pendeta yang ujung-ujungnya duit? Pernah nggak? Pernah ya? Saya waktu baru lahir tuh banyak denger TV, saudara. Karena zaman dulu nggak ada Facebook, Twitter, Instagram itu nggak ada, saudara. Komputer aja baru ditemukan. Zaman baheula ya. Ini barang antik, saudara. Iya, saudara. Jadi komputer itu masih, saya ingat teman saya beli 286. Pentium 286, saudara nggak pernah dengar kayak. Sebelumnya 288. Saya beli juga komputer begitu karena kan perlu, itu yang kalau ingat yang pakai modem dulu. Ya mesti connect gitu saudara. 33.6 mega bit, something like that, saudara. Waduh, zaman dulu begitu, saudara. Tadi sampai mana ya? Pendeta TV, ya betul, saudara. Saya banyak belajar yang sekarang saya lihat, ternyata pendeta-pendeta itu UUD. Pengajarannya ada benarnya, saudara. Nggak mungkin dia ngajarin yang salah betul. Kalau nggak bisa tinggal di dalam gereja, tinggal di antara orang-orang percaya. Serigala yang berbulu domba. Betul, saudara? Dia ingin mengambil dari saudara. Bukan untuk membawa saudara kepada Yesus. Amin, saudara. Saya belajar dari situ sebetulnya. Tapi sekarang saya melihat, saudara, pernah lihat, ya saya nggak, Kenneth Copeland? Pernah? Dulu saya belajar dari dia. Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, Oral Roberts, itu zaman-zaman saya dulu. James Robinson, Larry Lee, banyak sekali yang TV evangelist, tapi ujung-ujungnya duit. Larry Lee itu yang menulis buku Could You Tarry 1 Hour? Apa kamu nggak bisa berdoa 1 jam seperti Tuhan Yesus meminta murid-muridnya? Itu doa Bapa kami, saudara. Itu yang mengajarkan doa Bapa kami, Larry Lee itu. Tapi kemudian dia akhirnya menjadi Islam, saudara. Dia cerai dengan istrinya dan jadi banyak pendeta-pendeta yang bisa demikian, saudara. Dan saudara dan saya mau bawa saudara untuk bisa berdiri di dalam firman Tuhan. Dan bisa mengatakan yang salah itu salah. Amin, saudara. Bagaimana saudara bisa mencapai di sana? Kalau saudara mau dicuci kakinya. Kalau saudara mau mencuci kaki orang lain. Amin, saudara. Tapi jangan takut, saudara. Saya mau tanamkan hari ini, yang saya ingin mau tanamkan adalah saudara lahir dari Tuhan. Amin, saudara. Saudara mengalahkan naga. Amin. Gak peduli saudara baru lahir kemarin. Gak peduli. Semua yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia. Amin. Dan saya akan tutup dengan ayat ini. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi dia untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya yang dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut
dan yang serupa, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi di sini, ini seringkali kalau counseling, di sini yang counseling EJ dan Sonya, ini juga pernah counseling, Nico dan Jesslyn, even Pastor Jason juga pernah di counseling. Oh, Felix juga. Siapa lagi ya? That's it. Kita biasanya pakai ayat-ayat ini, saudara. Di sini dikatakan bagaimana Yesus mempersiapkan mempelainya, saudara. Sederhana. Sederhana. Menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Kata memandikan ini bukan bath, tapi wash, mencuci. Dan nanti kalau Tuhan Yesus jelaskan, ini adalah mencuci kaki, bukan memandikan, saudara. Mencuci kaki. Dia akan menyempurnakan saudara dengan mencuci kaki. Amin, saudara. Kenapa Hawa bisa gagal? Karena Adam tidak mencuci kakinya. Sehingga dia nggak ngerti firman Tuhan. Amin. Bagaimana kita mencuci kaki? Dengan firman Tuhan. Satu ayat lagi, oke nggak? Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Jadi jangan kita seperti Hawa gitu ya. Bagaimana caranya? Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, dan ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amin, saudara. Firman Tuhan itu dikatakan lebih tajam dari pisau manapun. Kalau pisau dunia itu cuma bisa nusuk orang ya, potong babi, cashew, onion, bawang gitu pada pinter masak ya. Untuk potong demikian, tapi pedang roh mampu membedakan jiwa dengan roh. Amin, saudara. Karena itu kalau saudara belajar akan firman Tuhan, saudara dicuci kakinya, saudara dimandikan oleh firman Tuhan, saudara akan bisa membedakan jiwa dengan roh. Sehingga saudara mengatakan, ini bukan roh Yesus. Yang aku dengar ini kedengarannya enak, tapi ini bukan roh Yesus. Amin, saudara. Tidak seperti Hawa. Itu yang Paulus katakan, saudara. Aku khawatir banyak orang Kristen tidak bisa membedakan roh dan jiwa. Amin. Iblis kita lawan yang tangguh, tetapi Tuhan kita mempunyai strategi yang luar biasa. Saudara nggak perlu bisa berkhotbah untuk bisa mengalahkan dunia. Saudara tidak perlu main musik untuk bisa mengalahkan dunia. Saudara hanya perlu lahir dari Tuhan dan belajar untuk mencuci kaki saudara. Amin. Tuhan akan mempermalukan bahkan iblis pun. Iblis kalah karena apa? Karena anak-anak Tuhan pada cuci kaki. Amin, saudara. Cuci kaki. Menjadi bahan tertawaan, saudara. Kalau saudara dengar, amin. God is good, amin. Puji Tuhan. Nanti next time saya lanjutkan mencuci kaki mengalahkan naga, amin. Hal yang sederhana, Tuhan mungkin membawa kita bisa semua mengalahkan dunia ini. Amin. Let us all bangkit berdiri, kita akan perjamuan kudus. Ada ya.
Praise the Lord, God is good. Amen. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau Engkau mengasihi kami dengan luar biasa Tuhan. Walaupun kami adalah orang-orang yang seringkali masih lemah. Banyak kekurangan. Banyak kesalahan. Banyak ketidakmampuan. Tapi firman-Mu dengan jelas mengatakan, kalau kami lahir dari Engkau, kami sudah mengalahkan dunia. Siang hari ini, Tuhan hamba berdoa untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Rubah pikiran kami Tuhan. Perbaharui cara kami melihat diri kami sendiri. Karena semua yang lahir dari Engkau pasti mampu mengalahkan dunia. Saya ingin berdoa pada saudara di tempat ini. Kalau saudara belum yakin saudara itu lahir dari Tuhan, hari ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan mengundang saudara untuk percaya. Karena dengan percaya kita dilahirkan baru. Karena dengan percaya apa yang Yesus sudah lakukan di kayu salib, yaitu Dia mati dan mencurahkan darahnya sampai titik darah penghabisan, adalah untuk membayar semua dosa-dosa saudara. Sehingga barang siapa yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau saudara belum yakin bahwa darah Yesus sudah menyucikan saudara, sudah membayar setiap kesalahan saudara, bahkan yang di masa depan pun, hari ini percaya saudara. Saya ingin saudara taruh tangan saudara pada hati saudara sebagai suatu tanda kepada Tuhan. Tuhan, aku mau percaya. Tuhan, aku mau menerima pembayaran dosa. Tuhan, aku mau menerima darah-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini kami ya Tuhan Yesus. Kau melihat tangan-tangan yang ditaruh dalam hati kami. Yang artinya kami berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku buka pintu hatiku untuk percaya kepadamu, untuk percaya pada salib-Mu ya Tuhan, untuk percaya pada pengorbanan-Mu, untuk percaya pembayaran dosa-dosa kami, bahkan dosa-dosa yang terberat pun darah-Mu sanggup menyucikan. Darah-Mu sanggup membayar. Darah-Mu sanggup membebaskan. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Sehingga kami boleh mengalahkan dunia ini ya Tuhan. Kerajaan dunia ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa untuk perubahan terjadi dalam setiap hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini kami mengambil roti ini ya Tuhan, lambang dari tubuh-Mu yang Kau berikan buat kami. Kami mau memakannya dengan ucapan syukur. Tubuh yang menanggung semua dosa-dosa kami, sakit penyakit kami. Kami berdoa juga untuk semua yang sakit ya Tuhan. Untuk Tante Yuli yang tidak bisa datang. Untuk Pak Michael yang di rumah ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kesembuhan-Mu boleh mengalir. Untuk setiap orang yang di sini Tuhan, yang mempunyai sakit. Kuasa-Mu boleh mengalir saat ini ya Tuhan. Kuasa bilur-bilur-Mu
kuasa kesembuhan bilu-bilumu menjamah setiap pribadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk darah-Mu yang Kau curahkan. Darah kehidupan yang baru Tuhan. Kami ingin mengalami Tuhan hal-hal yang sudah Kau rencanakan buat kami semua ya Tuhan. Hal-hal yang luar biasa. Kami ingin Tuhan suatu saat kami dipanggil sebagai hamba-Mu ya Tuhan. My faithful servant. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah kehidupan-Mu boleh mengalir saat ini dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau berkati setiap umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Karena mereka lahir daripada-Mu Tuhan. Dan semua yang lahir daripada-Mu mengalahkan dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cek ya, silakan kita. Pertama-tama kami dari keluarga Cross Generation Church mengucapkan selamat datang. Coba lihat kiri kanan keluarga Anda. Kalau yang nggak bisa nengok, silakan yang ngelirik aja juga boleh. Barangkali tadi malam ada yang salah bantal. Saya salah bantal. Announcement, ada beberapa announcement. Pertama, pemberian giving. Ini bukan UUD ya, saudara ya. Bukan seperti pendeta yang di TV-TV tadi. Sekarang ada barcode-nya, saya notice ada QR code soalnya. Jadi mau Zelle, mau PayPal, itu ada QR code, tinggal pakai smartphone-nya. Nanti rencana kayaknya mau pakai Bitcoin juga. Oh iya. Dan ada cash juga yang nggak punya smartphone. Kayaknya semua pada punya smartphone ya. Ada cash, ada envelope di situ. Jadi bisa masukin ke kotak itu. Ya, itu menandakan kalau kita bukan UUD ya, jadi nggak dipaksa, suka rela. Selanjutnya ada social media. Siapa yang follow social media kita di sini? Semua follow ya, like, share, subscribe. Kayak orang YouTube ya, kayak YouTuber. Oke. Nah, selanjutnya kita ada ini DST ya, Daily Saving Time, Spring Ahead. Adjust your time accordingly supaya jangan ke gerejanya telat atau kerja telat. Itu maju ya, jadi kurang tidur katanya. Kata istri saya, ya kurang tidur. Jangan salah ya, nanti dimundurin lah, mundurin dia telat malah 2 jam. Selanjutnya ada Family Life hari Jumat ini jam 7.30 di sini. Youth juga ada. Ya bagi saudara yang bisa hadir. Kenapa pakai X4? Nggak tahu. Makanan juga. Oke. Selanjutnya ada spring cleaning. Siapa yang excited mau bersih-bersih? Paling enak ya. Ya kalau yang alergi bawa mask, ya, sarung tangan, hazmat kalau perlu. Just kidding. Nah itu kita akan mulai jam 10 kayaknya ya. Atau jam 5 pagi Pak Sur? 10. Ya bagi saudara yang juga punya waktu, silakan bergabung dengan kami bersih-bersih di gereja ini. Saya juga belum tahu siapa yang bersihin. Ya nanti kita find out. Oke, selanjutnya lunch provided by Ci Melinda. Thank you Ci. Ya sepertinya itu aja kali ya. Nggak ada lagi. Oke.
Praise the Lord. Mari kita bangkit berdiri. Ya, saya mengucap syukur dengan Brother Yusuf ini. Kalau saudara tidak melihat dia sering nyanyi karena dia kerjaannya masih dalam proses supaya bisa minggu selalu bersama dengan kita ya. Tapi dia orang yang mencintai Tuhan dan selalu setia sama Tuhan. Saya percaya setiap dari kita juga orang-orang yang setia kepada Tuhan, amin. Yang saudara akan berani berdiri menghadapi si naga, amin. Karena saudara semua lahir dari Tuhan. Thank you Lord Jesus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena umat-Mu di tempat ini Tuhan adalah orang-orang pribadi-pribadi yang lahir daripada-Mu ya Tuhan. Dan semua yang lahir daripada-Mu mengalahkan dunia ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, encourage everyone di tempat ini ya Tuhan. Biarlah setiap orang di sini Tuhan boleh melihat kebaikan-Mu Tuhan. Melihat kuasa-Mu bekerja dalam hidup mereka Tuhan. Melihat firman-Mu sebagai fondasi dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap orang di tempat ini dalam minggu ini Tuhan. Boleh mengalami Engkau. Boleh mengalami kebaikan-Mu. Boleh mengalami anugerah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God bless you all. God bless you, Sahabat Fellowship. Thank you, Cik Christine. Oh my God, God bless. See you next Sunday.